Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semua, teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemanfaatan bagi sesama ya. Kita berjumpa kembali pada kesempatan kita kali ini. Kita akan membahas tentang program Indonesia Pintar. Nah, bagi teman-teman yang mau mendapatkan update tentang informasi program Indonesia Pintar dan keterkaitannya, teman-teman bisa subscribe dulu ya, agar teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang KIP, program BIP, dan lain sebagainya, update-update terbaru. Yuk subscribe dulu channel kita, channel Intisari Ilmu. Semoga channel kita dapat memberikan informasi atau kemanfaatan bagi kita semua. Nah, teman-teman, yang akan saya jelaskan di sini adalah pertanyaan kemarin tentang bagaimana sih caranya kita bisa mendapat program Indonesia Pintar di sekolah. Bagaimana caranya? Nah, sesuai dengan ini teman-teman, program Indonesia Pintar sendiri, kriteria PIP sendiri itu adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi PIP itu kita atau pemerintah peruntukkan bagi PIP. PIP diperuntukkan bagi peserta didik yang ditetapkan sebagai penerima KIP. Jadi teman-teman, peserta didik penerima KIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tercantum pada. Nah, jadi penerima PIP itu adalah kriteria yang pertama adalah peserta didik yang ditetapkan pada data pemutakhiran basis data terpadu PBDT. Nah, ini bisa dilihat di mana ini adalah program atau aplikasi di desa. Jadi, kalau teman-teman atau Bapak Ibu semua bertanya tentang aplikasi PBDT ini tidak bisa ditemukan di sekolah ya. Jadi, kriteria penerima yang pertama itu yang terdata di PBDT atau pemutakhiran basis data terpadu milik desa ya. Atau program Keluarga Harapan PKH ya. Kemudian kartu keluarga sejahtera KKS yang dikeluarkan oleh menteri yang menjalankan urusan sosial. Jadi ini Kementerian Sosial ya. Jadi apabila Bapak Ibu terdata di Kementerian Sosial mendapatkan PKH, kartu keluarga sejahtera, dan KKS ya, kemungkinan pasti akan mendapatkan program ini Bapak Ibu ya. Asalkan Bapak Ibu juga menyerahkan pada sekolah kartu tersebut. Jadi memiliki kartu PKH, kartu KKS atau kartu KIP sendiri diserahkan pada pihak sekolah agar masuk ke dalam yang namanya ini aplikasi Dapodik Sekolah. Nah, seperti ini. Jadi pada aplikasi Dapodik Sekolah ini apabila ada kartu memiliki kartu KIP ya, maka di sini bisa diinput di sini. Karena ini masih baru ya, aplikasinya masih baru juga saya belum mengedit ya. Baru install, ini aplikasi terbaru, Dapodik terbaru. Maka akan masuk ke sini ya. Serahkan data Bapak Ibu semua pada sekolah agar dapat diajukan ya. Nah, kemudian yang kedua, data jenis lainnya yang bersumber dari satuan pendidikan. Nah, maksudnya itu apabila Bapak Ibu tidak punya kartu KIP, tidak punya kartu KKS, tidak punya kartu PKH, ya tidak terdata di program basis data terpadu. Nah, ini masih bisa mendapatkan program PIP ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah melalui usulan dari satuan pendidikan, yaitu usulan dari sekolah. Ya, jadi siapapun yang ingin mendapatkan program PIP ini
jika tidak memenuhi syarat yang pertama, memiliki kartu KIP, kartu PKH, KKS, dan lain sebagainya yang dari Kementerian Sosial, maka bisa diajukan dari sekolah dengan memperhatikan syarat yang seperti berikut ini ya. Peserta didik KIP yang tercantum dalam data sejenis lainnya berasal dari usulan satuan pendidikan. Ya, diprioritaskan bagi. Nah, ini masih ada penekanan lagi ya. Peserta didik yang berstatus yatim. Jadi, tidak masuk ke kriteria di atas ya. Kriteria di atas tidak masuk, tidak punya PKH, dia tidak punya kartu KKS, dia tidak punya kartu KIP, tidak masuk data ini ya. Jadi syarat yang pertama untuk yang berstatus yatim, termasuk yang berada di panti sosial atau panti asuhan, dia wajib untuk diusulkan oleh sekolahnya ya. Jadi ini kriteria yang pertama adalah yatim. Peserta didik yang berkebutuhan khusus pada sekolah reguler. Jadi sekolah reguler yang tidak menangani program berkebutuhan khusus, tetapi ada yang masuk di sekolah reguler ya, itu juga wajib diajukan ya. Terus peserta didik yang walinya berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini juga wajib diajukan oleh sekolah agar mendapatkan program ini ya. Peserta didik yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Nah, ini tidak banyak, mungkin ada, tetapi mungkin juga tidak banyak ya. Yang berikutnya adalah peserta didik yang terkena dampak bencana alam. Nah, kalau terkena bencana alam, ini juga wajib sekolah untuk mengajukan ya. Yang berikutnya adalah peserta didik adalah korban musibah di daerah konflik. Ini juga wajib sekolah untuk mengajukan. Tapi semoga kita tidak selalu terhindar dari musibah ya, diberi keselamatan. Kemudian peserta didik dari paket A, paket B, paket C pada kegiatan belajar, SKB atau kegiatan belajar masyarakat PKBM. Nah, ini bagi yang putus sekolah. Ini juga bisa menjadi prioritas untuk diajukan oleh sekolah agar mendapatkan program BIP, agar menunjang program pemerintah untuk tidak putus sekolah atau gerakan kembali ke sekolah ya. Nah, jadi kriterianya ini, bagaimana cara mendapatkannya Bapak Ibu? Apakah misalkan Bapak Ibu di sini eh, tidak masuk ke dalam ini semua, cara mendapatkannya bagaimana? Saya tidak termasuk Pak dalam ini, dalam kriteria yang ada di sini misalkan. Tetapi saya ingin dapat program ini juga. Nah, caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu datang ke sekolah masing-masing, disampaikan apa keluhannya, keluhan tentang ekonomi atau kebutuhan peserta didik Bapak Ibu ya. Nanti akan menjadi keputusan sekolah masing-masing. Apakah Bapak Ibu layak untuk diajukan atau bagaimana? Nah, begitu. Saya kira untuk cara mendapatkan program BIP ini ya sudah cukup jelas. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemampuan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, anak-anak didik kita, dan semuanya ya. Terima kasih yang sudah subscribe channel kita. Bagi teman-teman yang mau mendapatkan tentang program BIP. Nah, untuk video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana program BIP yang nyatanya sudah dapat ternyata dikembalikan atau ditarik lagi ke kas negara ya. Bagaimana? Silahkan ditunggu update kita video berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe teman-teman. Semoga selalu mendapatkan manfaat dari channel ini dan channel ini dijadikan yang bermanfaat tentunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.